warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 Bahasa Indonesia tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati. Saya adalah guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Karangbaru, Aceh Tamiang. Pada kesempatan kali ini, hari Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Negeri Padang. Materi pokok unsur kebahasaan teks ceramah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Apa kabar anak-anak Ibu 11 NIA 1 pada pagi hari ini? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, silakan kepada Ilham untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan Ilham. Untuk mulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Alhamdulillah telah selesai doa di pagi hari ini. Ananda, pada hari ini tanggal 18 Oktober 2021, tepatnya di hari Senin, dengarkan terlebih dahulu nama absen yang Ibu panggil. Nurul Fadilah, Rizka Ananda, Syakira, Cut Amelia, Arjuna, Dea Imelda, Naya, Nur Aini, Aldoni, Alia Zafira, Ulfa Hanum, Nuzul Andaresta, Yogi Firnanda, Ilham Al-Karimi, Fahrul Hakim, Erza Nabila Saputri. Alhamdulillah, sip A hadir semua sebanyak 16 orang ya, tidak ada yang absen hari ini. Nah, Ananda, pada hari ini kita masih belajar tentang teks ceramah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian dan serta struktur teks ceramah. Siapa yang masih ingat pengertian dari teks ceramah? Silakan angkat tangan, Maya. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Bagus, Maya. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi informasi dan nasihat kepada khalayak umum. Bagus. Siapa yang masih ingat tentang struktur teks ceramah? Angkat tangannya. Silakan Nuzul. Struktur teks ceramah ada 3, yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Bagus, Nuzul. Siapa yang masih ingat di bagian tadi ada 3 bagian, pendahuluan, isi, dan penutup. Siapa yang masih ingat di bagian pendahuluan isinya apa-apa saja? Yuk. Silakan Doni. Ada salam pembuka dan
pembukaan sebelum menuju topik. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Doni. Di pendahuluan ada salam pembuka, kemudian ada pembicaraan atau pembukaan sebelum menuju topik. Nah, kalau untuk isi, siapa yang masih ingat di dalam isi berisi apa saja? Isinya apa saja? Ayo angkat tangan. Silakan. Naya lagi. Berisi argumen dan fakta-fakta. Iya, bagus Naya. Berisi argumen dan fakta-fakta. Yang ketiga di penutup. Siapa yang masih ingat? Silakan Dea. Berisi kesimpulan dan salam penutup. Iya, berisi kesimpulan dan salam penutup. Nah, Ananda, untuk ingatnya, Ibu tuliskan kembali di sini, yaitu pengertiannya. Dan yang kedua, strukturnya. Tadi sudah disampaikan oleh Naya, pengertiannya adalah, kita lihat di sini, pengertian dari teks ceramah yaitu berbicara di depan umum, nah ini dia yang berisi pesan, kemudian berisi pesan, kemudian menyampaikannya di tengah-tengah khalayak umum. Nah, Ananda, kemudian strukturnya tadi sudah disampaikan oleh Dea dan juga Nuzul. Ada beberapa bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ananda, fungsi ceramah ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat fungsi ceramah? Fungsi dari ceramah adalah menyampaikan. Silakan Doni. Ya, fungsinya untuk menyampaikan informasi atau mengetahui pada khalayak umum. Iya, fungsinya menyampaikan informasi atau nasihat kepada khalayak umum. Demikian tadi sudah kita pelajari tentang pengertian, struktur, kemudian fungsi dari teks ceramah. Ada yang mau bertanya sebelumnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti bisa kita lanjutkan ke pelajaran kita pada hari ini. Kita masuk ke KD selanjutnya, yaitu KD 3.6. Perhatikan Ananda, 3.6. Di sana ada menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Dan indikator yang ingin kita capai pada hari ini adalah 3.61, menganalisis unsur kebahasaan teks ceramah. Nah, Ananda, kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model problem based learning. Setelah mempelajari KD ini, Ananda diharapkan mampu menganalisis unsur kebahasaan teks ceramah dengan rasa ingin tahu, bekerja sama, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, Ananda, untuk menguji terlebih dahulu tes kemampuan Ananda, karena ini kan kita masuk ke ciri kebahasaan ya. Nah, Ananda sebelumnya akan Ibu berikan pretest. Tujuan pretest ini untuk apa? Untuk mengetahui dulu kemampuan Ananda di bidang ciri kebahasaan. Ibu akan membagikannya kepada setiap orang. Kerjakan. Ini duduknya berkelompok seperti minggu yang lalu ya, pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu bagi. Nah, silakan ini dikerjakan untuk mengetahui kemampuan awal Ananda. Apakah sudah mendapatkan pengetahuan dasar untuk menjawab ciri kebahasaan? Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Baik Ananda, sudah habis waktu kita, sekitar 5 menit sudah berlalu. Ibu minta untuk dikumpulkan kembali. Ini hanya tes awal untuk mengetahui seberapa kemampuan Ananda sebelum mempelajari KD ini. Baik, silakan dikumpulkan lagi.
Kumpulkan terlebih dahulu. Kumpulkan. Tolong Ananda, kumpulkan kembali Ananda. Sudah, silakan. Sudah, yuk. Ayo dikumpulkan terlebih dahulu. Sudah dibuat namanya ya. Sudah ya. Silakan dikumpul. Sudah. Oh. Sudah, silakan Ananda. Baik Ananda, ini adalah pretest. Pretest ini bertujuan mengetahui kemampuan Ananda. Kita kan belum belajar ya tentang kaidah kebahasaan. Nah ini adalah kemampuan awal. Nanti setelah belajar, Ananda akan Ibu berikan post testnya. Apakah pelajaran hari ini sudah diserap dengan baik atau belum? Nah Ananda, sekarang kita masuk ke pelajaran kita yaitu unsur kebahasaan teks ceramah. Lihat bukunya di halaman berapa, itu ada unsur kebahasaan teks ceramah Ananda. Halaman berapa? Halaman? 94. Iya, 94. Lihat di sana ada unsur kebahasaan teks ceramah. Yang pertama ada kata-kata teknis. Siapa yang bisa membacakan untuk Ibu kata-kata teknis? Silakan, kalian membaca. Yogi. Kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan Dibuka aja dulu maskernya Yogi. dengan topik yang dibahas, dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya. Ya, kata-kata teknis ada di halaman 94. Adalah kata yang berupa kata istilah. Kalau di sana ada virus, contoh katanya, kemudian ada juga kata hidrologi, istilah geografi. Paham di sini tentang kata-kata teknis? Paham, bagus. Sekarang kita masuk ke kata yang kedua. Apa kalimat persuasif? Ada di halaman sudah Mbak, silakan Sakila, yang silakan bantu Ibu. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi tentang sebuah ajaran kepada seseorang atau banyak orang. Iya, kalimat persuasif adalah kalimat yang berusaha mengajak seseorang atau banyak orang untuk melakukan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Nah, contoh katanya apa saja Nanda? Ayo, mari, jangan. Ada lagi? Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kita. Sekolah. Ingat ya, ada kata jangan, ada mari, ada ayo, dan partikelar, serta ada perlu juga gitu ya hendaknya. Paham untuk kata-kata persuasif ini yang Anda? Paham. Bagus. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu kata acuan. Siapa yang mau bantu Ibu? Kata acuan. Silakan. Buka maskernya untuk membacakannya. Kata acuan adalah kata yang mengacu atau menuduh kata-kata yang telah disebutkan sebelumnya. Iya. Pertanyaan tentang ciri kebahasa? Tidak ada? Sudah jelas semua? Sudah jelas. Kalau begitu, ini dia tadi contohnya. Tadi dimulai dari kata teknis, kalimat persuasif, konjungsi, dan kata acuan. Nah, Ananda, ini adalah contoh. Sebelum kita masuk ke LKPD, coba perhatikan. Ada yang bisa baca ini? Remaja dan dunianya. Ada yang bisa bantu Ibu bacakannya? Ada? Silakan, siapa yang mau bantu? Silakan Naya, bacakan. Per paragraf, tetapi sedikit-sedikit saja. Silakan Naya. Remaja dan dunianya. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan rahmat dan kemuliaan-Nya kita masih dapat berkumpul di dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa sedikit kekurangan apapun.
analisis. Aspeknya ada 5, karena di sini di kalimat ini hanya ada 4. Yang pertama ada kata teknis, yang kedua ada Kata acuan. yang ketiga, Kata ganti. yang keempat. Konjungsi. Nah, di paragraf ketiga yang dibacakan Naya tadi dan sudah ada di materi ajar yang sudah Ibu bagikan, ada terdapat kata remaja. Coba baca ini remaja. Silakan, Yogi baca ini. Remaja berada dalam tahapan stres dan strong. Iya, remaja berada dalam tahapan stres dan strong. Kata stres dan strong ini pendapatnya, perhatikan ya, adalah istilah dari psikologi atau ilmu kejiwaan. Ya, orang stres, kemudian ini badai strong. Nah, ini adalah istilah dari psikologi. Paham contoh ini satu? Nah, yang kedua ada kata acuan. Di paragraf berapa? Di paragraf ke-3. Apa bukti pendukungnya? Baca Karul. Kondisi ini menyebabkan kelabilan emosi dan bertindak merugikan orang lain. Iya, ada kata ini. Kata kondisi ini mengacu kepada remaja pada tahap stres dan strong tadi. Ya, paham sampai di sini, Nak? Paham. Sekarang kita lanjut ke kata ganti. Tadi ingat kata ganti ada berapa? Ada 3. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Di paragraf ke-6 ada bukti pendukung. Tolong dibaca, Doni. Demikianlah singkat. Iya, kata saya. Yuk, kata saya kata ganti orang keberapa tadi? Orang pertama tunggal. Bagus, Fahrul. Ini adalah alasannya. Nah, yang keempat ada konjungsi. Dilihat di paragraf. Ada paragraf apa ya? 1, 2, 3 ada konjungsi dan. Nah, ini Ibu merahkan supaya kalian lebih paham. Ada kata dan. Kalau dan tadi konjungsi apa, Nak? Iya, koordinatif. Ada 3 konjungsi ya, tapi dan adalah kata konjungsi koordinatif atau kata penghubung yang setara. Paham sampai di sini? Nah, kalau sudah paham, syukur, terima kasih. Tidak ada pertanyaan, berarti tadi sudah ada Ibu pretest. Nah, sekarang Ananda, ini kan sudah duduknya berkelompok. Ananda, Ibu minta untuk berdiskusi pada setiap kelompok untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di lembar kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan, Ananda nanti membuat sama seperti yang tadi. Nah, ini dia. Ada beberapa tabel, lalu Ananda isi masing-masing tabel. Nanti ada di sini di dalam LKPD ini sudah ada teks ceramah yang lain berbeda. Bisa, Ananda? Bisa. Kalau sudah bisa dan paham, Ibu akan segera bagikan ke KPD-nya. Baik, ini untuk kelompok Nurul Fadilah, ini untuk kelompok Dea, dan ini untuk kelompok ini untuk kelompok Yusuf. Nah, Ananda perhatikan di situ di LKPD, Ananda sudah Ibu bagikan semuanya, dikerjakan. Kemudian boleh melihat buku untuk mencari panduannya, boleh juga lewat HP untuk mencari panduannya. Silakan bekerja sama, berdiskusi dengan kelompok Ananda. Bila ada kesulitan boleh bertanya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan Ananda.
aktif, alhamdulillah ya. Nah, Ibu mau dengar hasil diskusi dari setiap kelompok. Namun Ibu minta dulu yang paling siap dulu untuk mempresentasikan. Kelompok siapa yang mau mempresentasikannya, Ananda? Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Yang mana yang mau mempresentasikannya? Silakan angkat tangannya. Silakan kelompok 2. Ada Dea dan Naya beserta Doni dan Nurul Aini. Silakan berdiri. Dea. Yang pertama, kata-kata teknis. Terdapat pada paragraf 4, 5, 6, 7, dan 8. Bukti pendukung bijaklah dalam menggunakan aplikasi TikTok bagi remaja. Pendapat atau analisis. Kata aplikasi TikTok merupakan kata istilah teknologi. 2. Kata acuan. Terdapat pada paragraf 5 dan 8. Bukti pendukungnya, dalam aplikasi ini memuat banyak hal. Pendapat atau analisis, karena kata tersebut merujuk pada lalainya penggunaan TikTok. Yang ketiga, kata ganti. Terdapat pada paragraf 4, 2, 4, 9, 10. Bukti pendukungnya, karena karunia-Nya lah sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di sini. Pendapatnya, karena kata kita termasuk kata ganti orang pertama jamak. 4. Konjungsi. Terdapat pada paragraf 2, 5, 7, 8, dan 10. Bukti pendukung, alasannya karena konten dalam aplikasi ini memuat banyak hal tidak berfaedah atau bermanfaat. Pendapatnya, kata karena merupakan konjungsi subordinatif. Yang kelima, kalimat persuasif. Terdapat pada paragraf 2 dan 9. Bukti pendukungnya, untuk itu marilah hadirin sekalian bijaklah dalam menggunakan aplikasi ini. Pendapatnya, kata marilah merupakan kalimat ajakan. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 masyarakat. Baik, terima kasih Dea. Silakan, Ibu persilakan. Saya mewakili dari kelompok 3 akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, untuk jawabannya itu bisa saya bilang itu benar semua, jadi itu bagus jawabannya. Jadi yang saya tanggapi di sini itu karena ada banyaknya contoh ya. Dalam teks ini kan contohnya itu ada banyak. Jadi dalam beberapa contoh itu kami berbeda. Misalkan dalam contoh nomor 4 ya, konjungsi ya. Kami mengambil kata dan yang termasuk konjungsi koordinatif. Betul. Ada satu papan yang kalimatnya dan masih banyak lagi bila kita cermati dampak negatifnya. Oke. Nah, jadi terima kasih untuk Arjuna. Beri tepuk tangan juga untuk Arjuna. Ditanggapi karena banyak contoh konjungsi. Cara tadi kelompok 2 hanya mengambil beberapa, namun kelompok 3 melengkapinya. Ada tadi konjungsi dan, kemudian ada konjungsi karena. Karena juga sama ya berarti ya tadi ya. Nah, bagus Ananda, Arjuna, dan juga Dea. Tadi sudah ada perwakilan setiap kelompok. Nah, Ananda, ini LKPD ini akan Ibu ambil nilainya secara kelompok. Karena Ananda sudah berhasil semua mengerjakannya dengan baik. Nah, nanti Ananda akan Ibu berikan post test setelah ini. Silakan dikumpulkan semua Ananda hasil kerjanya. Silakan Anda semua. Baik Ananda, sudah Ibu koreksi semuanya. Ini akan Ibu kembalikan kepada Ananda. Ini sudah ada kelompok Nurul Fadilah. Ibu kembalikan lagi. Nah, nilai tertingginya kepada kelompok Arjuna dan kelompok Dea. Beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Mereka mendapatkan nilai 100. Kemudian ada kelompok 4, yaitu kelompok Nuzul yang sudah mendapatkan nilai mendekati sempurna, namun ada kesalahan sedikit ya di bagian kata gantinya. Nah, untuk kelompok yang paling rendah jangan sedih karena ini namanya proses belajar Ananda. Nah, karena sudah berhasil di dalam diskusi kelompok, tadi Ananda berarti sudah menyerap tentang ciri kebahasaan ya Ananda ya. Nah, Ananda tadi sudah mengerjakan LKPD. Kemudian tadi sudah kita ada pretest di awal. Untuk menguji kembali kemampuan Ananda secara individu, Ibu akan kembali membagikan post test. Silakan Ananda, tadi kan sudah membaca, sudah memahami tentang teks kebahasaan, ciri kebahasaannya. Ini Ananda silakan mengerjakan
post-test kembali. Masing-masing ini ya untuk individu ya. Ini sudah ada 4 ya. Ini kemudian 4 juga. Sudah ada masing-masing di tangan Ananda post-testnya. Nah, silakan Ananda isi post-testnya kembali. Soalnya sama dengan yang soal pretest. Ini adalah uji apakah Ananda sudah menyerap yang kita pelajari pada hari ini. Silakan Ananda dikerjakan. Ibu beri waktu 2 menit. Baik Ananda, tadi sudah Ibu lihat post-testnya, masih ada yang belum paham. Namun tidak mengapa, nilainya tidak begitu buruk ya. Untuk yang nilainya paling bagus, Ibu punya reward ini, kita kasih bonbon ya. Kita kasih bonbon untuk Arjuna. Beri tepuk tangan dulu untuk Arjuna. Bonbon nakoda ya. Baik, karena sudah aktif dan juga sudah bagus, bukan berarti kelompok lain buruk, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, Ananda sampai di sini tentang prospek kita. Sebelum kita mengakhirinya, Ananda, tadi sudah kita bicara tentang unsur kebahasaan teks ceramah. Siapa yang masih ingat tadi ada beberapa unsur kebahasaan dari teks ceramah Ananda? Ada berapa tadi yang masih ingat? Yang sudah kita pelajari, silakan Arjuna. Ada 5 apa-apa saja nak? Silakan berdiri. Silakan berdiri Arjuna. Ada 5 Bu. Ada 5, silakan. Ada kata ganti, ada konjungsi, ada kalimat persuasif, ada kata teknis,
dan ada kata acuan. Iya, bagus. Di sini Ibu bertanya, apakah ada manfaatnya kita belajar hari ini tentang ciri kebahasaan Anda? Ada. Siapa yang kurang paham atau sudah paham? Ibu mau tanya, siapa yang paham tentang kata teknis tadi? Berarti siapa masih ingat kata teknis? Merupakan kata dari kata-kata yang merujuk kepada istilah. Bagus. Nah, Ananda, karena kita sudah mempelajari ciri kebahasaan, kemudian sebelumnya kita sudah belajar pengertian. Yang kedua, kita sudah mempelajari strukturnya. Dan yang ketiga, hari ini kita sudah mempelajari ciri kebahasaannya. Nah, nanti Ananda untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari menulis teks ceramah. Nah, karena hari ini sudah disimpulkan oleh Arjuna tadi tentang pelajaran kita unsur kebahasaan ciri teks ceramah, maka selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Ananda, ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup pembicaraan kita atau pelajaran kita pada siang hari ini, pagi hari ini? Ayo, tidak ada? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, terima kasih Ananda. Dan sebelum kita pulang, kita tutup terlebih dahulu pembelajaran kita dengan berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita sebaiknya menutup pelajaran kita dengan berdoa. Kepada Ilham, Ibu persilakan untuk memimpin doa penutup pelajaran kita pagi hari ini. Silakan Ilham. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Ananda, karena sudah diakhiri dengan doa pada hari ini, hari Senin 18 Oktober 2021, maka pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini selesailah sampai di sini. Dan sebelumnya Ibu mohon maaf bila ada kesalahan, dan terus Ibu ingatkan ini walaupun kita sudah vaksinasi tetap memakai masker. Ingat 3M, apa itu 3M? Memakai masker, ya, tetap semangat juga ya Ananda belajarnya walaupun masih kondisi pandemi sampai saat ini. Baik Ananda, itu saja yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the rest of my life, say yes, 'cause